Selamat siang teman-teman. Nah, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai cultural defense dan kontraflow. Anggota kelompok kami terdiri dari Graciela Imidura, Johanna Reni, Calvin Jordan, dan Francisca Prastini. Selamat belajar teman-teman. Subaltern Flow. Ada bukti bahwa lalu lintas media global tidak hanya satu arah dari barat, yang dimana Amerika Serikat berperan sebagai intinya, yang menyebarkan atau menjadi lalu lintas media global ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa terdapat arah lain dalam lalu lintas media global. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya jaringan baru yang berasal dari kota di daerah selatan seperti Kairo, Hong Kong, dan Mumbai, serta terjadinya perdagangan barang budaya. Jaringan baru tersebut menunjukkan adanya arah lain dalam lalu lintas budaya, lalu lintas media global. Selain itu, aliran subaltern juga dipahami sebagai media itu memiliki kehadiran regional yang kuat, tetapi juga ditujukan untuk audiens di luar daerah premier pemilihan mereka. Jadi mereka tidak hanya hadir secara regional, tapi juga berusaha hadir di luar lingkungan premier pemilihan mereka. Lalu ada dominant flow. Dominant flow ini ada dua contoh, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Untuk Amerika Serikat memimpin media barat, baik media online maupun offline, serta jenis beritanya. Media barat yang dipimpin Amerika Serikat memiliki jangkauan dan pengaruh dalam taraf global sehingga disebut raksasa global. Yang terakhir, sebagai konglomerat media barat, Amerika melokalkan dengan tujuan untuk memperluas jangkauan mereka dan menciptakan global populer atau globalisasi. Untuk Inggris, negara pengaruh dalam media global, contohnya berita dan peristiwa terkini, dan mendapat manfaat globalisasi dari negara Amerika Serikat. Sekarang kita lanjut ke materi mengenai kontraflow. Menurut Daihatchi Santosu, kontraflow didefinisikan sebagai rujukan semantik dan imajinatif untuk matriks kelembagaan, budaya dan politik dunia yang dibingkai oleh proses kekuatan budaya global dan negosiasi lokal, yang artinya pengalaman kehidupan di dunia yang melalui politik, identitas bangsa, individu, dan budaya dinegosiasikan melalui kelokalitasan, kebangsaan, dan kewarganegaraan yang bersifat global. Dalam hal ini juga, kontraflow dapat diartikan sebagai pergerakan budaya dari satu tempat ke tempat yang lain yang dibawa oleh subjek bergerak atau migran yang dapat memiliki dampak positif atau negatif pada masyarakatnya. Kontraflow bukanlah sebuah percampuran atau penyatuan kedua budaya, melainkan tentang pergerakan budaya secara dua arah. Kontraflow lebih fokus kepada peranan media massa yang membalikan arus dominan. Dalam hal ini contohnya seperti budaya barat. Kontra dalam artian melawan aliran media dominan yang mengendalikan sebagian besar berita dan media saat ini. Karena media menjadi sumber utama komunikasi dan informasi yang menjangkau ratusan rumah di seluruh bagian. Contoh media dominan yang merupakan media besar yang memiliki dampak yang besar bagi masyarakat adalah MTV, Google, BBC News, Hollywood, CNN, dan Fox News. Tidak hanya itu, kontraflow juga muncul karena adanya faktor kolonialisasi dan diaspora. Kolonialisasi ini terjadi karena adanya penjajahan informasi dari negara dominan kepada negara yang didominasi, di mana media sebagian besar menyebar informasi yang bersifat hegemoni, sehingga memunculkan adanya penolakan informasi yang hegemoni yang berasal dari negara barat terhadap negara timur. Kontraflow ini menjadikan cara bagi bangsa timur untuk bisa melawan balik bangsa barat dengan tujuan dapat
melenturkan unsur hegemoni dari budaya dominan, atau ini terjadi karena adanya penjajahan informasi dari negara dominan kepada negara yang didominasi, di mana media sebagian besar menyebar informasi yang bersifat hegemoni, sehingga memunculkan adanya penolakan informasi yang hegemoni yang berasal dari negara barat terhadap negara timur. Kontraflow ini menjadikan cara bagi bangsa timur untuk bisa melawan balik bangsa barat dengan tujuan dapat melunturkan unsur hegemoni dari budaya dominan, atau dalam hal ini. Sedangkan diasporsa merupakan situasi di mana individu melakukan perpindahan ke tempat atau negara lain, namun individu ini masih membawa dan tidak melupakan kebudayaannya atau kebiasaannya dari tempat asalnya. Nah, kontraflow bisa terjadi pada tingkat geokultural yang lebih linguistik, karena tujuannya adalah untuk memungkinkan orang asing di negara lain dapat melihat media negara mereka dalam bahasa mereka sendiri. Di negara Indonesia yang berkembang ini, pengaruh negara maju untuk bagian style sangat berpengaruh dan cepat berkembang di Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan efek dari media. Nah, salah satunya budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah budaya pop yang dipopulerkan oleh negara Korea. Budaya ini tidak terkenal di Korea atau di budaya barat saja, melainkan Asia juga tertular ketenarannya. Korea menunjukkan sebagai pengekspor budaya pop melalui tayangan hiburannya dan menjadi saingan berat bagi Amerika dan Eropa. Beberapa tahun belakangan ini budaya Korea yang sangat terkenal adalah K-pop, di mana kepanjangannya adalah Korean Pop, jenis musik yang populer dan berasal dari Korea Selatan. Maka dari itu, masyarakat menjadi tergila-gila, dan fenomena itu disebut Korean Wave. Tak dipungkiri, media massa adalah salah satu alat utama yang membawa masuk, pengaruh, dan memperkenalkan Korean Pop kepada masyarakat Indonesia. Hal ini mengacu popularitas tayangan hiburan Korea Selatan yang meningkatkan secara signifikan di seluruh dunia. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa media massalah yang membuat Korean Wave dapat memasuki semua sudut negara-negara Asia, tak terkecuali Amerika dan Eropa. Sekian presentasi dari kelompok 10. Semoga teman-teman sudah paham nih mengenai kontraflow dan cultural defense. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan materi ini. Selamat siang, tetap semangat.